Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share tentang gimana caranya kita mendapatkan 100 juta pertama sebagai dropshipper. Jadi kita sebagai dropshipper itu sebenarnya bisa menghasilkan uang yang banyak. Meskipun dropshipper itu adalah salah satu model bisnis online yang tanpa modal, tapi tetap kita itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Misalnya katakanlah 100 juta, 200 juta, atau 400 juta. Nah, kita itu bisa mendapatkan omset hingga segitu. Hanya saja sedikit banget teman-teman dropshipper yang mendapatkan omset segitu. Kenapa? Karena mungkin mereka jualannya itu asal-asalan. Nah, yang pengen aku share di sini adalah aku kasih tips buat kalian gimana caranya biar kalian itu bisa dapat at least 100 juta pertama kalian. Dan disclaimer dulu di awal bahwa cara ini adalah cara yang mungkin bisa dibilang tidak mudah. Tidak mudah itu bukan cara melakukannya, tapi tidak mudahnya ada di konsistennya. Atau sungguh-sungguh nggak kalian menjalankan cara ini. Kalau enggak, ya kalian nggak akan bisa. Kayak gitu, kalian nggak akan bisa. Sudah pasti kalian nggak akan bisa. Karena nggak ada cara yang instan. Nah, untuk mendapatkan 100 juta pertama, sebelum itu kalian harus at least punya orang atau punya pembeli yang beli di kalian setiap harinya. Itu sudah wajib. Ya, itu sudah wajib. Atau kalian bisa jualan, sekali jualan untungnya langsung gede, tapi aku nggak akan ngajarkan itu. Yang aku ajarkan di sini, yang aku kasih tips di sini adalah gimana caranya kita mendapatkan orderan setiap hari hingga kita bisa mendapatkan pemasukan setiap hari dan bisa mencapai 100 juta pertama itu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan orderan setiap hari? Yang pertama, kalian perlu tahu dari dasarnya dulu. Dari sebelum kita mulai dropship, kalian wajib tahu tentang satu hal. Ini yang jarang banget diperhatikan oleh banyak orang, padahal ini penting, yaitu target market. Kebanyakan orang itu selalu nyari, kalau misalnya mulai jualan itu selalu nyari, Kak, produk apa yang paling laku? Kak, produk apa yang paling laris? Kak, produk apa yang banyak dicari orang? Nah, masalahnya bukan di situ teman-teman. Masalahnya bukan di produk apa yang paling laris. Kalau ada satu produk aja yang paling laris, kenapa semua orang nggak jualan produk itu? Contoh, misalnya produk yang paling laris itu adalah makanan keripik kentang, katakanlah keripik kentang. Kenapa semua orang nggak jualan keripik kentang? Kenapa ada yang jualan keripik pisang? Kenapa ada yang jualan baju? Kenapa ada yang jualan elektronik? Jadi nggak ada produk yang terlaris, itu nggak ada. Yang ada adalah produk terlaris di target market tertentu. Maksudnya gini, misalnya setiap hari kalian itu hobi atau sering banget naik gunung katakanlah. Maka mungkin yang paling sering kalian beli adalah peralatan untuk naik gunung, ya kan? Nah, maka toko yang jualan peralatan naik gunung itu akan ada pembelian setiap hari mungkin dari kalian dan dari orang-orang lain yang suka naik gunung. Di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Sebagai dropshipper, kita harus tahu target marketnya dulu. Nah, untuk menentukan target market ini panjang sebenarnya ceritanya. Kalau singkatnya gini aja deh. Ini salah satu tips ya buat kalian biar kalian bisa menentukan target market dulu di awal. Tipsnya adalah kalian cari target market yang sesuai dengan kalian. Yang kalian bisa dalami. Contohnya gini. Kalau misalnya kalian katakanlah orang yang suka nonton drama Korea katakanlah. Misalnya kalian adalah salah satu orang yang suka banget nonton drakor katakanlah. Nah, ya udah, kalian target market orang-orang yang suka nonton drakor. Simple. Kalau misalnya kalian adalah orang yang suka naik gunung atau hobi naik gunung, kalian target market orang yang hobi naik gunung. Simple. Kalau misalnya kalian adalah orang yang suka nonton bola, apalagi sekarang Piala Dunia waktu aku rekam video ini, misalnya, ya kalian target penonton-penonton atau fans-fans bola. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nantinya itu kalian akan mendalami apa yang disukai oleh target market. Jadi contohnya, kalian suka naik gunung, maka target market kalian adalah orang-orang yang suka naik gunung. Ya, orang-orang yang suka naik gunung. Nah, orang-orang yang suka naik gunung ini kira-kira mereka sukanya apa? Suka pakai apa? Atau suka beli apa? Apakah mereka suka beli tas naik gunung atau tas keril ya? Tas keril atau tas naik gunung. Nah, itu tasnya seperti apa? Nah, kalian harus detail. Nah, disitulah kalian baru menentukan, oh ini produk yang aku jual. Misalnya kalian menentukan, oh menurut pengalamanku selama aku naik gunung banyak orang yang nyari tas keril yang
nyaman dipakai katakanlah. Nah, itu spesifikasinya seperti apa, bahannya apa, terus ininya apa, ukurannya kayak gimana. Kalian tahu tuh, itu produk yang akan kalian jual. Baru nanti cari supplier. Oke? Baru nanti cari supplier. Kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian pas naik gunung, kalian sudah menentukan target market adalah orang-orang yang suka naik gunung. Nah, ternyata orang yang suka naik gunung itu menginginkan atau mencari sepatu yang nyaman buat naik gunung. Nah, ciri-cirinya seperti apa tuh sepatu yang nyaman buat naik gunung? Oh, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, karena kalian hobi, kalau kalian suka, maka kalian akan tahu. Kalian akan mempelajari lebih detail. Kayak gitu. Itu namanya riset produk. Bahasa ininya riset produk. Nah, oh kayak gini, oh kayak gini, oh kayak gini. Nah, kalian cari tahu, apakah ini yang kalian cari? Misalnya sepatu yang kayak gini yang orang-orang yang naik gunung, which is itu target market kita, yang mereka cari. Kalau iya, oke, ini produk yang akan aku jual, cari supplier. Langkahnya seperti itu, teman-teman. Jadi bukan aku bingung nyari produk apa, nggak gitu. Target marketnya dulu dibenerin, oke? Target marketnya dulu. Misalnya kalian misalnya adalah mahasiswa di kampus kalian, katakanlah apa ya? Misalnya banyak yang nyari apa ya, misalnya sepatu futsal katakanlah. Nah, kalian adalah mahasiswa yang suka main futsal. Nah, sehingga kalian kenal tuh teman-teman yang suka main futsal siapa aja. Nah, dari teman-teman kalian itu, kalian tanya, mereka butuh nggak? Mereka butuh apa? Misalnya mereka butuh sepatu futsal. Sepatu futsal yang seperti apa? Apakah yang modelnya bagus? Apa yang tahan lama? Apa yang seperti apa? Nah, di situ kalian tahu misalnya, oh, ternyata teman-temanku yang suka main futsal itu suka sepatu yang kayak gini. Nah, sudah menentukan produknya, baru cari suppliernya, gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Kenapa kita menentukan target market dulu, bukan produk dulu? Karena gini, kalau misalnya kalian menentukan produk dulu, belum tentu produk itu kalian suka. Ya, even produk itu paling laris. Katakanlah nih, misalnya kalian tahu nih tetangga kalian jualan pisang goreng, laris banget tuh jualan pisang goreng. Terus kalian nyoba, belum tentu kalian berhasil. Atau teman kalian, katakanlah teman kalian jualan tumbler, teman kalian berhasil karena mungkin dia target marketnya, mungkin dia cewek dan target marketnya adalah teman-temannya yang juga nyari tumbler yang sama. Nah, sedangkan kalian, misalnya kalian cowok dan teman-teman kalian gak ada yang nyari tumbler, maka ya kalian gak akan laku. Ya, target marketnya sudah beda. Dan juga kalau misalnya kalian tidak menyukai produk itu atau tidak hobi dengan produk itu, kalian akan malas untuk nyari detail-detailnya. Misalnya katakanlah contohnya tumbler tadi, kalian nggak hobi nih pakai tumbler, bahkan pakai aja nggak gitu loh. Kalian akan malas untuk nyari tumbler ini seperti apa yang bagus itu, terus kemudian bentuk-bentuknya itu yang disukai orang itu seperti apa. Kalian akan malas. Beda kalau kalian suka. Sama kayak tadi misalnya teman kalian suka futsal. Nah, kalian produknya adalah sepatu futsal. Karena kalian juga suka futsal, maka kalian tahu sepatunya kayak gimana. Karena kalian ada pengalaman, ya gitu. Nah, dari situlah menemukan produk, kemudian cari supplier. Nah, untuk cari suppliernya gampang. Kalian tinggal ke marketplace, tinggal ke Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak. Cari aja supplier di sana, ada banyak. Search aja misalnya sepatu futsal apa kayak gitu. Atau tas naik gunung, atau sepatu gunung, atau apa yang tergantung dari produk kalian. Nah, setelah kalian menemukan produknya, baru kalian bikin strategi marketing. Nah, strategi marketing ini yang jarang sekali dipikirkan oleh banyak orang. Mereka pikir kalau misalnya bikin atau jualan, mereka pikir kalau jualan itu, banyak yang mikir kalau jualan itu ya pokoknya punya produk kemudian diupload ke marketplace sudah, terus kita nunggu pelanggan. Gak bisa bos, sekarang gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena pilihan atau ibaratnya apa, produk di marketplace itu sudah sangat banyak. Kalian nyari apapun di marketplace itu pasti ada. Kalian mau nyari baju model apa, kalian mau nyari sepatu model apa, kalian mau nyari tas gunung model apa, itu semuanya ada. Sedangkan kalian hanya toko baru, yang baru mulai upload, yang gak ada yang ngelirik gitu loh, gak ada yang ngelirik.
Nah, makanya kalian perlu strategi marketing. Nah, strategi marketingnya itu seperti apa? Oke, kalian melakukan hal-hal yang biasa. Kalian cuma upload di marketplace dan sebagainya. Nah, tetap kalian harus ada strategi marketing. Nah, strategi marketing yang paling mudah, karena strategi marketing sebenarnya aja banyak. Tapi yang paling mudah, biar kalian mudah memahami, itu adalah kayak gini. Kalian kan sudah menemukan target market. Ya, kalian kan sudah menemukan target marketnya. Misalnya, anak-anak yang hobi naik gunung. Ini contoh ya, anak-anak yang hobi naik gunung. Oke. Sekarang gimana caranya kalian bisa mendekati mereka? Gimana caranya kalian bisa dekat dengan target market kalian? Kayak gitu. Kalian pasti tahu dong yang disukai target market kalian itu apa. Misalnya anak-anak yang naik gunung, mereka itu suka apa? Oh, mereka itu suka nyari info-info gunung yang bagus untuk didaki. Oh, mereka itu suka nyari tutorial untuk persiapan buat naik gunung kayak gitu. Nah, kalian berikan konten-konten itu. Kalian share di sosial media, di YouTube, di TikTok, di semua tempat. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih tingkat keberhasilannya lebih gede, ya kalian cari tahu mereka nongkrongnya di mana. Misalnya orang yang hobi naik gunung itu nongkrongnya di mana? Di online ya. Itu nongkrongnya di mana? Apakah mereka lebih sering buka TikTok? Apakah mereka lebih sering buka Facebook? Apakah mereka lebih sering buka Instagram? Apakah mereka lebih sering buka YouTube? Nah, cari tahu. Cari tahunya di mana? Yaitu tadi, kalau misalnya kalian hobi naik gunung, kalian pasti punya dong teman-teman yang juga hobi naik gunung. Tanyain aja mereka. Mereka hobi nongkrong di kamu biasanya ini di mana? Online di mana? Apakah kamu suka buka TikTok? Lebih sering buka TikTok atau lebih sering buka Instagram? Apa lebih sering buka YouTube? Nah, tanyain ke mereka. Kayak gitu. Nah, setelah kamu tahu nih mayoritas mereka, misalnya mereka jawab, "Oh, aku sering buka TikTok," katakanlah. Ya udah, kalian share video-video di TikTok. Video-video tentang naik gunung, pokoknya yang disukai oleh target market kalian lah, apapun itu. Misalnya target market kalian adalah teman-teman yang suka futsal, share info-info tentang futsal. Misalnya kalau target market kalian adalah orang-orang yang suka bola, share info-info tentang bola, tentang Piala Dunia kayak gitu. Dan itu yang nggak dilakukan oleh para penjual lah. Para penjual itu nggak melakukan itu, cuman upload produk, setelah itu selesai. Nggak ada strategi marketing. Padahal untuk mendekati orang, ibaratnya gini deh, kalian gampangannya kalau misalnya kalian adalah cowok, untuk mendekati cewek itu kan butuh yang namanya PDKT, ya kan, butuh yang namanya PDKT. Nggak bisa kalian langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kayak aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacar aku. Nggak bisa langsung kayak gitu kan, ya kecuali kalian ganteng ya. Itu beda lagi. Tapi kan mayoritas nggak bisa kayak gitu kan. Even kalian ganteng pun cewek kan juga mikir-mikir, kok baru kenal kok langsung ini. Kan ada PDKT dulu. Nah, PDKT ini yang jarang dilakukan oleh penjual-penjual. Ya. Jadi kita tuh harus PDKT dulu ke target market kita. Ya, nah, dengan cara kita share apa yang mereka inginkan. Nah, mereka pengen apa, sama kayak kita deketin cewek katakanlah. Cewek ini katakanlah suka ngelukis, hobi lukis katakanlah. Ya kita kasih misalnya pensil warna. Ya itulah, kita kasih kanvas, kita lihatin tutorial melukis, terus kita kasih tahu atau kita share lukisan-lukisan yang bagus kayak gitu. Karena dia suka itu. Nah, dari kita nge-share itu, si cewek ini akan attention, akan memperhatikan kita. Ya kan? Sama. Jualan juga kayak gitu. Kalau kita udah ngasih informasi-informasi, ngasih konten, ngasih apapun ke target market kita, mereka akan ngasih atensinya ke kita. Baru setelah itu kita jualan. Sama. Kalau kita nggak deketin cewek, ya kita ngasih atensi dan sebagainya, sehingga mereka notice. Nah, saat mereka notice dan mereka suka dengan kita, dengan apa yang kita berikan, baru kita nembak. Ya kan? Jualan juga kayak gitu, nggak bisa langsung nembak. Mau nggak beli produkku? Jangan. Share dulu informasi-informasi, buat mereka suka dengan kita dulu. Nah, baru setelah mereka banyak yang suka, terus katakanlah misalnya di TikTok katakanlah ada banyak yang nge-like. Nah, yang nge-like ini itu kita DM-in satu-satu. Kita share tentang produk kita. Kita punya produk tas keril yang seperti ini. Nah, ini ada di Shopee, jebret misalnya. Ini ada di Tokopedia, kasih link. Terus mereka akan pergi ke sana. Dan kalau mereka suka, mereka akan beli.
Itu caranya. Jadi bukan kita ngupload ke marketplace, Shopee, Tokopedia, terus kita nunggu yang gak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Nah, itu kalau organik. Kalau misalnya non organik, misalnya kalian pakai iklan ya nggak masalah. Nah, untungnya kita tahu target market dari awal. Jadi waktu kita ngiklan lebih gampang. Misalnya kita ngiklan katakanlah di Shopee, kita sudah tahu nih keywordnya apa. Kita sudah tahu nih target marketnya seperti apa. Misalnya kita iklan di Google katakanlah, atau di Instagram pakai Facebook Ads katakanlah. Nah, di situ kan ada apa istilahnya? Umurnya berapa, kemudian lokasinya di mana, hobinya apa. Nah, kita bisa tahu, oh target marketku adalah dari umur 15 tahun katakanlah, atau 14 tahun sampai umur 30 tahun katakanlah. Nah, hobi naik gunung. Nah, lebih mayoritas ke jenis kelaminnya pria katakanlah. Nah, lebih gampang kalau kita tahu target marketnya. Ya gitu. Kalau kita nggak tahu target marketnya ya nggak bisa. Ibaratnya kalau kita nggak tahu target market nih, kayak kita jualan di itu loh. Kalau kalian tahu di misalnya di Car Free Day katakanlah, di Car Free Day atau di tempat-tempat keramaian, kita kayak pedagang yang ayo siapa mau, ayo ini aku punya katakanlah apa ya, misalnya tas ini bagus banget loh, ayo kak silakan dibeli. Nah, kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu target market dan kita ngasih sesuatu, itu sama aja kayak kita jualan katakanlah di tempat yang khusus. Misalnya kita jualan di lembah, waktu titik start mereka mau naik gunung. Nah, otomatis kalau kita jualan di sana, misalnya ini contohnya di ini ya, target market naik gunung. Maka yang datang ke kita adalah orang-orang yang udah pasti suka naik gunung. Ya gitu ya. Atau misalnya contohnya adalah target market yang suka futsal katakanlah. Kita jualan sepatu futsal. Nah, kalau kita tahu target marketnya, kalau kita bikin konten-konten itu sama saja kayak kita jualan di tempat-tempat futsal. Nah, yang datang ke tempat-tempat futsal adalah orang-orang yang mungkin suka main futsal, atau mungkin dia suka mau coba untuk futsal kayak gitu. Otomatis kemungkinan terjadinya pembelian akan sangat besar dibandingkan kalau kita nggak tahu target market. Kita cuma upload produk, itu sama saja kata kita jualan sepatu futsal di Car Free Day, yang dimana di situ orangnya random gitu. Jadi paham ya, analoginya paham ya. Jadi kita itu harus benar-benar tahu target market supaya kita promonya bisa bam gitu. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, kita mau pakai organik maupun pakai iklan, setiap hari itu akan ada orang yang beli karena kemungkinan terjadinya transaksi sangat besar. Ya, kemungkinan terjadinya transaksi itu sangat besar. Bahkan mungkin bisa tiap hari. Nah dari situlah kamu bisa mendapatkan order-order yang nantinya bisa mendatangkan penghasilan buat kamu. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, nggak bisa dilakukan dengan instan. Harus konsisten. Even itu pakai iklan maupun pakai organik, tetap harus konsisten ya. Kalau organik mungkin agak lama. Ya sama aja kayak yang aku sudah jelaskan tadi, sama aja kayak kalau misalnya kita pengen deketin cewek atau lawan jenis lah. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk kau mau nggak jadi pacar aku? Kau mau nggak menikah dengan aku? Kan nggak mungkin kayak gitu. Ada kenalan dulu, ada PDKT dulu, ada ibaratnya kayak misalnya jalan kemana dulu kayak gitu, belok-belok dan sebagainya. Nah, disitulah pentingnya konsisten. Kalau kita cuma nyoba sekali terus langsung menyerah, nggak bisa. Ya gitu, oke? Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share tips-tipsnya. Untuk lebih detailnya mungkin aku akan share di video selanjutnya. Dan mungkin untuk member aja kali ya, karena nggak banyak orang yang mau melakukan ini. Jujur, setelah aku, makanya kenapa banyak sekali orang-orang yang menyerah di awal itu karena nggak banyak orang yang mau melakukan ini. Terutama di konsistennya. Kadang-kadang orang itu pengen cepat, pengen pokoknya hari ini aku melakukan ini, besok langsung dapat 100 juta katakanlah. Mana ada yang kayak gitu. Dan oh ya, sebelum aku tutup, satu hal lagi, kalau misalnya kita itu belum siap, sebenarnya gagal-gagal itu ngelatih kita loh. Itu ibaratnya kayak cara Tuhan untuk melatih kita. Misalnya kita nyoba nih terus gagal, jebret, atau belum berhasil lah, kata belum berhasil. Nah, apakah kita konsisten atau enggak? Itu adalah syarat
Ibaratnya itu adalah syarat bahwa aku pantas mendapatkan ini, katakanlah. Misalnya dari 0 ke 100 juta katakanlah. Nah, kalau kita cuman instan, biasanya itu kita akan langsung cepat kehilangan 100 juta itu. Biasanya akan langsung cepat kehilangan karena kita belum siap. Kita belum melalui step-step berbagai rintangan untuk membentuk karakter kita, membentuk mental kita, membuat kita siap untuk mendapatkan itu. Dan mungkin itu cuma sekali dapat langsung jatuh biasanya kan. Dan contohnya ada banyak sekali. Kalau kalian tahu beberapa yang mendadak jadi artis, misalnya bikin apa-apa viral jebret, tapi karena mentalnya nggak kuat dia langsung turun jebret, dan mungkin akan kembali. Misalnya kalau sebelumnya jualan ya jualan, kalau sebelumnya jadi karyawan ya jadi karyawan, kayak gitu. Kan ada kan artis yang dadakan set tiba-tiba langsung turun des, terus nggak muncul lagi. Nah itu karena mereka belum siap. Tapi kalau artis yang sudah melewati berbagai hal, melewati banyak hal, nah mereka diproses oleh banyak hal, mereka kan bisa bertahan. Kayak gitu sama. Kalau misalnya kita jualan juga kayak gitu. Selama kita konsisten dan melewati banyak hal, nah kita akan siap. Mental kita akan dipersiapkan untuk itu. Oke teman-teman, semoga itu tadi bisa membantu kalian dan bisa membuat kalian mendapatkan 100 juta pertama kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.